Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Reski Rawit. Di video kali ini kita akan belajar bahasa pemrograman Java terkait dengan getter and setter ya. Baik, kita buat project baru dulu. Pilih file, klik new project. Sini kita pilih kategorinya Java, projectnya Java application, kemudian klik next. Sini kita buat nama project, kita buat saja getter and setter. Getter and setter, getter and setter. Kita hilangkan checklistnya supaya kita belajar membuat juga kelas. Klik finish. Nah, sini bagian source package, klik 2 kali baru kita klik kanan. Kita buat package dulu, Java package. Sini saya kasih nama package-nya Reski ya, Reski Rawit. Klik finish. Nah, di package kita klik kanan lagi baru kita buat kelas. Sini saya buat kelas, nama kelas itu ya kelas aja ya, kelas kelasku, misal kelasku, dan klik finish. Nah, project kita sudah jadi. Kita hapus dulu bagian komentar agar lebih rapi. Nah, sini kita buat dulu metode, atau kita buat dulu file-file yang harus yang ada dalam kelasku nanti. Kita buat string nama, kita pakai string juga, string name, dan string class. Kemudian kita buat method public void kelasku, buka tanda ter, baru kita lengkapi dulu sini. Kita buat perintah untuk mencetak nanti, atau kita buat saja di sini cetak ya, agar lebih mudah dipaham. Kita buat sini kelas D 2019. Satu lagi kita tampilkan nama titik 2. Kita copy dulu ini, atau kita Ctrl Shift bawah ya, Ctrl Shift bawah ya, dia akan langsung tercopy. Ini kita tambah di sini variabel nama, sini name ya, kita ubah di sini name, kita ganti di sini lagi kelas. Kita rapikan dulu, buat kelas di sini. Oke, lalu saya ganti di sini jadi garis ya, agar ada nanti tanda pemisah.
Oke, seperti itu. Center harus ada tanda kutip ya. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita buat kelas untuk untuk program main. Kita pilih project. Kita buat kelas baru di sini. Ini Java class. Coba sini program kelasku. Program kelasku ya. Klik finish. Baru kita hapus dulu komentarnya. Hapus komentar. Lalu kita buat metode main di sini dengan shortcut VSVM. Lalu tekan tab pada keyboard. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya jika kita ingin inisialisasi, kita bisa tulis seperti ini. Ketik nama kelasnya. Kelasku. Buat sebuah objek. Kita buat saja informatika. Sama dengan kita buat metode konstruktornya dengan keyword new, baru tulis lagi nama kelas kita ya, kelasku. Nah, seperti ini. Lalu kita tinggal panggil objeknya titik. Nah, di sini kita nama dulu ya. Nama sama dengan misal Reski. Informatika titik name sama dengan D0219374. Informatika titik kelas sama dengan informatika D 2019. Oke, selanjutnya kita buat panggil juga cetaknya. Informatika titik cetak. Nah, kita coba run. Tunggu sampai hasil dimuat. Nah, ini hasilnya teman-teman. Kelas D19 ini. Nah, seperti ini ya. Jika kita ingin merubah nama dan NIM-nya, kita sisa buat saja lagi di bawah. Kita panggil objek titik baru nama. Kita ubah namanya misal Samaria. Baru kita ubah lagi NIM-nya, misal NIM-nya sama dengan D0219385. Nah, kemudian kita panggil cetak. Nah, coba kita run lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Maka nama dan NIM akan berubah ya. Nama dan NIM berubah, kelasnya tetap. Nah, itu jika dia masih public ya. Di
Di sini, oh sorry, kita buat public dulu sebagai privasi visibilitasnya. Public. Public. Nah, sini ya. Kita coba tes dulu lagi. Ini visibilitas publik, artinya bisa digunakan oleh semua variabel. Nah, bagaimana jika visibilitasnya ini private? Jika dia private, kita copy saja ini. Jika dia private, bagaimana dengan di sini? Nah, dia akan error ya, karena kita tidak boleh memanggil seperti ini ya. Maka inilah fungsi dari getter and setter ya. Maka cara untuk membuat metode untuk getter and setter, kita cukup klik kanan, kemudian insert code, kita pilih getter and setter. Di sini kita centang semua, klik generate. Nah, maka akan otomatis dibuatkan seperti ini ya. Boleh ditulis manual, tapi di aplikasi NetBeans sudah disediakan secara otomatis ya. Nah, maka cara pemanggilannya itu, jika dia set, selalu itu benar-benar dengan void ya. Oke, kita coba ulang, kita perbaiki ini dulu ya. Bagaimana jika cara menggunakan getter and setter tadi? Kita tulis di sini, misalkan kita tulis nama objeknya dulu, titik, baru set. Nah, di sini kita ulang, titik, set. Nah, di sini misal kontrol spasi, set nama. Maka kita tulis di sini namanya, misal Reski. Kita buat lagi untuk name, titik, kemudian ketik set. Kalau tidak muncul, maka klik kontrol spasi di keyboard, baru name ya. Name misal D021944. Buat lagi kelas, import titik set kelas ya, misal informatika D 2019, bisa seperti ini ya. Maka kita hapus yang di atas ini karena sudah tidak diperlukan. Kita hapus juga ini. Nah, seperti ini teman-teman. Jika ingin menangkap program yang untuk visibilitas private ya, nah, coba kita run, maka hasilnya tetap sama ya. Datanya juga tetap kita bisa rubah. Misal kita ingin merubah di nama saja, ketik objek, titik, set nama. Nah, misal kita ubah namanya Samaria, dan kita ubah juga nimnya ke objek, titik, set
Nimnya dia tipe string ya, karena campuran angka dan huruf ke 80. Kemudian kita cetak lagi, tik cetak, coba kita panggil. Nah seperti ini, namanya berubah dan nimnya, tapi kelasnya tetap sama ya. Bagaimana jika kita ingin memanggil nama saja ya? Jika kita ingin memanggil nama saja, kita bisa buat di sini. Seperti kita lihat di sini, get nama ya, tipe datanya string. Kita bisa buat di sini juga string. Kita buat variabel penangkapannya, misal nama A, sama dengan kita tulis nama objeknya, informatika titik, kemudian kita di sini get nama, tutup itu ya. Baru kita sort, misalkan nama, nah kita tambah sini nama A ya, dengan variabel penangkapan kita. Coba kita run. Nah, akan muncul di sini ya, nama yang terakhir kita masukkan. Oke, seperti itu ya. Jika dia visibilitas publik, maka bisa diubah kelas dengan cara yang pertama. Dan jika kita ingin menggunakan visibility private, maka kita bisa memanggil atau inisialisasi atau mengubah isi field kita dengan cara getter and setter. Ya, selanjutnya kita akan membahas method overloading atau overloading method. Sebelumnya kita buat package dulu agar membedakan ini. Kita klik kanan di source package, kita buat package baru dengan nama method overloading, atau kita langsung saja overloading ya. Klik finish. Nah, kita sudah buat package baru. Kemudian kita buat di sini kelas dengan nama syakat ya, syakat. Kita buat dengan nama syakat. Nah, selanjutnya kita hapus dulu yang bagian komentarnya agar lebih rapi. Nah, overloading method itu yaitu dimana kita bisa membuat suatu variabel sama, maksudnya nama variabelnya itu sama, tapi parameter inputnya itu berbeda atau jumlah parameter inputnya itu berbeda ya. Misal kita buat dulu di sini ya, misal kita buat di sini double, tipe dapat double misal misal syakat, misal si ya, atau daftar saja, daftar kurung, kita buat string dulu, string nama lalu kita buat double IPS 1 kemudian double IPS 2
IPS ini indeks prestasi 2 ya. Kita buka. Nah, di sini harus ada return ya. Return kita buat di sini returnnya IPK. Kita buat di sini double IPK sama dengan IPS 1 tambah IPS 2. Kita dalam kurung dulu karena kita ingin cari rata-ratanya, baru kita bagi 2 ya. Nah, seperti ini. Maksud dari overloading itu kita bisa membuat lagi dengan nama daftar, tapi parameter inputnya itu berbeda atau jumlahnya berbeda, atau tipe datanya berbeda ya. Tipe datanya harus berbeda jika sama ya. Misal kita buat lagi, ini kan IPS 1 artinya sampai semester 2 saja. Bahkan kalau kita buat sampai 8 semester atau 2 lah, dengan double juga daftar buka kurung string nama double IPS 1, double IPS 2, dan double IPS 3. Misal seperti ini. Return IPK kita buat dulu di sini double PK sama dengan IPS 1. Kita buat dalam kurung dulu ya, kurung IPS 1 tambah IPS 2 tambah IPS 3 bagi 3. Misalnya seperti ini. Nah, ini yang saya maksud, dia memiliki tipe atau nama yang sama tapi parameternya berbeda ya. Bisa seperti ini. Selanjutnya kita buat metode main untuk mencetak ini ya. Kita klik di sini. Kita klik di sini siakat, baru di sini perloading ya package-nya. Klik kanan, baru new Java class. Program siakat. Program siakat ya. Kita klik finish. Nah, di sini kita hapus back komentarnya dulu. Nah, di sini kita buat method main ya dengan shortcut VSVM. Klik tab pada keyboard. Nah, selanjutnya kita buat dulu. Kita buat objek dari kelas daftar ini. Kelas siakat ya maksud saya. Kita copy saja ini. Kita buat objeknya dulu, skd siakat new, baru kita klik lagi nama kelas kita, baru tutup ya. Nah, yang ada di sini tadi ya, kita panggil dulu skd titik. Nah, sini bisa kita pilih yang mana. Kita pilih yang 2 semester saja dulu pertama. Misal namanya di sini Reski, dan IPS 1-nya misal
3,15 14 lah, dan PSK 2 nya misal 3,78. tutup. Nah, ayo sebentar, sini kita buat dulu tipe data yang sesuai di sini ya. Dia double daftar, jadi kita buat juga double sini, double. Kita buat variabelnya misalkan IPK atau daftar saja, daftar 1 sama dengan kita panggil di sini daftar ya, daftar 1. Nah, seperti ini teman-teman. Coba kita run, klik kanan, run file, maka hasil rata-rata IPK nya itu seperti ini ya. Oh, namanya tidak muncul ya. Yes, kita buat dulu di sini sort nama, klik di sini nama ya. Kita copy yang ini, baru kita pastikan di sini. Oke. Coba kita run lagi. Nah, Rizky, kita tambahkan sedikit di sini ya. IPK, indeks prestasi, indeks prestasi, atau IPK saja. IPK sama dengan tambah daftar 1. Oke, kita coba run. Nah, akan muncul seperti ini ya. Jika kita ingin memanggil metode yang kedua, metode yang kedua yang semester 3, yang sampai semester 3, kita bisa tambah saja di sini, tambah di sini ya. Misal di semester 3 nya itu dia menurun 78, maka akan otomatis terpanggil yang ini ya. Kita coba run. Nah, kalian tetap ini ya, IPS nya 3,2. Oke, keunggulan dari overloading method, dimana kita bisa menggunakan nama yang sama, tapi dengan catatan kita menggunakan parameter input yang berbeda ya. Ya, selanjutnya kita akan melihat bagian mana itu konstruktor ya, atau metode konstruktor. Kita buka dulu program sebelumnya, yaitu di getter and setter. Nah, di sini adalah metode konstruktor. Kita membuat di sini metode konstruktor dengan keyword new. Ini adalah metode konstruktor default ya. Kita juga bisa mengisi data ini. Misal coba kita run dulu. Run. Nah, di sini kita bisa mengisi data seperti ini dengan membuat objek baru. Inilah keunggulan dari kelas ya, dimana kita bisa membuat beberapa objek dari satu kelas. Nah, caranya itu klik nama kelas, kelasku. Nah, kita ganti sini, misal info A, misal new kelasku dalam kurung. Nah, kita langsung isi di sini. Misal nama Rizky, name D string ya, D02193744. Nah, baru kita tutup. Baru kita tampilkan lagi info A titik cetak. Nah, kita juga bisa manggil seperti ini ya.
Nah, di sini kita buat di kelas, kita pindah di kelas dulu, kita buat di sini metode konstruktornya. Klik kanan, insert code, konstruktor. Nah, kita centang sama semua. Klik generate. Nah, sini ya. Tapi di sini masih error karena metode konstruktor kelasku ini sudah tidak dikenali ya. Maka kita buat lagi di sini atau di atas lah. Kita buat di atas. Klik kanan, insert code, konstruktor, baru kita generate ya. Nggak usah dicentang biar dia kembali default. Nah, seperti ini. Nah, maka errornya akan hilang ya. Coba kita run dengan cara seperti ini ya. Klik kanan, run file. Nah, maka dia akan mencetak versis ya, seperti ini. Coba kita ubah datanya. Misal Samaria. Name-nya juga kita ubah. Di sini nama kelasnya otomatis ya, buat tadi di kelas ini. Langsung saya inisiasi di sini karena dia sama semua. Coba kita run. Nah, di sini namanya beda ya. Dan name-nya juga beda. Bagaimana kok kita menambah objek lagi? Nah, boleh. Kita buat objek baru lagi, klik nama kelasnya. Kelasku, kita buat info B misalnya. New kelasku. Kita isi lagi. Misal Radinal ya. Misal Radinal. Name D02193773 ya. Tutup. Kita panggil lagi dengan cetak. Nah, maka coba kita run file. Nah, di sini akan muncul Radinal lagi ya. Itulah kelebihan dari metode konstruktor ya, atau kita membuat kelas sehingga kita bisa membuat banyak objek dari satu kelas saja. Kita bisa ubah di sini, misal ini kelasnya kelas B misalnya, informatika B 2019 misalnya, 2019 ya, misal ya. Ini misal tambah di sini juga informatika A 2019 misalnya. Coba kita run lagi. Nah, seperti ini ya. Mana nama atau datanya itu akan berbeda. Informatika A, informatika B, informatika C. Oke, itu adalah kemudahan dari menggunakan metode konstruktor ya. Baik, selanjutnya kita akan bahas sebuah inheritan ya, atau pewarisan kelas. Kita close dulu semua project ini. Kita close dulu. Lalu kita buat lagi sebuah package ya, agar lebih rapi saja. Kita buat inheritan. Klik finish. Inheritan, kita klik kanan. Kita buat kelas dulu. Ini kelas penduduk. Klik finish. Nah, kita hapus dulu komentarnya. Nah, di kelas penduduk ini dia punya nama ya. Kita langsung buat
kita langsung buat filenya. Misal string nama depan, string nama belakang, lalu string nick ya, string nick. Nah, selanjutnya kita buat untuk mencetak ini public void cetak. Oke, kita cetak yang ini, short misal nama spasi tambah nama, kontrol spasi, nama depan tambah spasi, tambah lagi sini nama, kontrol spasi, nama belakang. Kita buat lagi short, kita isi sini nih nick ya, nick tambah di sini nick. Oke. Selanjutnya kita buat lagi kelas baru untuk inheritance itu atau pewarisan kelas itu, bagaimana kelas kita bisa membuat 2 buah kelas atau lebih dengan satu sebagai kelas super ya, atau kita bisa menyebutnya seperti pusat dari file-file yang bisa diambil. Kita buat kelas dulu di inheritance, new class, kita buat mahasiswa, kelas mahasiswa ya, finish. Kita hapus dulu komentarnya. Nah, seperti ini. Di kelas penduduk tadi kan kita bisa mengambil ini, semua file dan metode ini kita tambahkan di sini dengan cara extend ya, extends, lalu kita tulis kelas orang tuanya penduduk. Nah, ya, tanpa menulis ini maka di kelas mahasiswa juga sudah mempunyai ini ya. Tanpa menulis semua ini, di kelas mahasiswa sudah memiliki file dan metode ini. Nah, selanjutnya kita buat lagi metode untuk menampilkan Java class, kita program penduduk, program penduduk ya, program penduduk, finish. Kita hapus dulu semua komentarnya, lalu kita buat VSVM di sini, tab. Nah, di sini kita bisa panggil, kita bisa buat mahasiswa, kita bisa buat objeknya di sini, mahasiswa MHS sama dengan new mahasiswa. Nah, dengan kelas extend kita bisa memanggil file yang ada di sini dengan menggunakan kelas mahasiswa ya, tanpa harus mengisi kelas mahasiswa ini. Kita coba sini MHS titik nama belakang, nama depan dulu ya, nama depan sama dengan misal Reski, MHS titik nama belakang
sama dengan rawit misalnya. MHS titik nick sama dengan, sisa juga menggunakan string, jadi bebas 760 402 03 05 90001 misal ya. Nah, lalu kita cetak, kita panggil void ya. Nah, ini saja sudah cukup ya. Coba kita run file. Nah, maka akan tercetak seperti ini ya. Nah, di kelas ini kita bisa turunkan lagi ke kelas anak berikutnya. Kita coba buat kelas lagi. Klik di sini, klik kanan, new Java class. Sini kita tambah kasih nama dosen ya. Hapus komentarnya. Nah, di kelas dosen ini juga bisa kita extend dengan cara extend penduduk. Nah, di sini kita juga bisa mengambil field yang di penduduk ini jadi dimiliki juga oleh kelas dosen. Maka di program ini juga bisa kita panggil atau buat objek dosen dan cara dosen DSN sama dengan new DSN new dosen ya. Dosen ini juga bisa titik depan, misal nama dosen saya Sugiarto, DSN nama belakang Wibowo. Ini dosen PBO saya. Kemudian nick DSN titik nick. Saya tidak tahu nicknya, kita isi saya sembarang 7 Nah, seperti ini saja. Nah, dan kita juga bisa panggil perintah cetak yang sebenarnya ada di kelas penduduk, tapi kita bisa panggil juga di semua kelas ini karena sudah di extend ya. Coba kita run file. Nah, seperti ini. Terlalu lengket. Kita pisahkan dulu. Kita pisah, tambah garis di sini ya. Kita tambah saja garis. Pemirsa ya, baru di program, klik kanan run file. Nah, ini untuk mahasiswa, ini untuk dosen ya. Nah, kita juga gunanya kenapa harus kita menggunakan kelas extend sedangkan ini kan kosong, ini ya kosong, soalnya ini punya lanjutan ya. Inilah kenapa kita menggunakan kelas extend, karena di mahasiswa sendiri itu memiliki ciri sendiri ya. Misal di kelas mahasiswa memiliki NIM, sedangkan di dosen tentu tidak memiliki NIM juga mungkin, tapi dia memiliki sebutan yang berbeda ya. Makanya perlu dibuat terpisah seperti ini dengan tetap mengambil semua field dan metode di sini ya. Maka kita bisa tambahkan di sini string NIM
string name. Di sini juga string NID, NIDN, nomor induk dosen nasional. Ya, boleh seperti ini. Coba kita lalu kita tampilkan outputnya dulu yang ini. Output yang ini kita copy, kita paste di sini. Lalu kita cetak lagi short name, kita tambah sini name ya. Kita tulis di sini super cetak ya, seperti ini. Lalu kita copy lagi di sini. Ini namanya polymorphis, yaitu perintah cetak yang sama, teman, operasinya yang sedikit berbeda. Kita copy lagi di sini. Kita tulis super titik cetak. Lalu kita cetak NIDN sama dengan, atau titik 2 saja, NIDN ya, seperti ini. Coba kita masuk di programnya, di kelas mahasiswa. Di sini kita coba tambahkan mhs titik nim sama dengan D0219374. Di kelas dosen sendiri kita juga tambahkan dsn nidn sama dengan misal 99901 misal ya. Kenapa di sini? Karena di sini buat itu ya. Nah, coba kita cetak. Kita save dulu. Baru kita cetak. Nah, seperti ini teman. Sudah punya NIDN dan NIM. Inilah, lanjut di sini tadi. Saya lupa jelaskan. Di bagian sini ya. Kita tambahkan visibilitas, yaitu visibilitas protect ya. Visibilitas protect ini artinya jika dia di field ini hanya bisa dipanggil jika dia berada pada package yang sama. Jika dia tidak berada di package yang sama, maka field ini tidak akan bisa dipanggil ya. Kita save dulu. Nah, kita coba run. Nah, hasilnya seperti ini. Dan kelas penduduk ini juga kita bisa dibuatkan objek langsung, karena ini juga berupa variabel ya, field. Kita bisa buatkan objek juga di kelas penduduk sendiri. Misal kita ketik nama. Bentar, cara membuat objek itu ketik nama kelasnya, penduduk, baru nama untuk variabel
objeknya apa, kita buat variabel objeknya, kita kasih saja p, sama dengan kita buat konstruktor dengan bantuan keyword new dan ketik lagi penduduk supaya untuk membuat konstruktor default. Selanjutnya kita bisa langsung panggil semua field di sini di kelas penduduk ya, cara pe titik sini nama depan, misal Lionel Messi, misal ya Lionel saja nama depan, Lionel, p titik nama belakang, misal sini Messi. Kita buat lagi nick Messi berapa ya? Kita asal saja, asal ya, seperti ini. Dan kita juga bisa panggil cetak, metode cetak ya. Nah, coba kita run. Nah, maka kan tercetak di sini ya. Namun jika ini namanya panggilan atau pembuatan objek secara instan, jika kita tidak ingin membuat field ini bisa diakses secara instan, maka kita tambahkan di sini public abstract public abstract ya, kita tambahkan abstrak di sini. Ini artinya field-field yang ada di sini tidak akan bisa diakses secara instan ya, atau dipanggil secara instan. Kita save. Nah, maka di sini akan error. Coba kita lihat keterangannya sini. Penduduk is abstract, cannot be instanted. Nah, artinya tidak bisa dipanggil dengan cara seperti ini ya. Oke, mungkin itu yang saya bisa jelaskan. Kita hapus saja ini, lalu run dulu ya. Mungkin itu bagian dari inheritance ya. Ya, selanjutnya di bagian ini kita akan membahas interface pada Java ya. Interface pada Java itu tidak seperti cara kerjanya seperti antarmuka di Windows atau laptop dan PC ya. Tapi ini interface berbicara adalah antarmuka antar kelas pada Java, dimana kita bisa berkomunikasi dengan kelas-kelas lain di package-package yang berbeda. Artinya ini adalah penghubung antar kelas di package yang berbeda, atau yang package yang kita inginkan untuk dipanggil ya. Oke, langsung kita buat dulu. Karena saya sudah buat project sini, saya langsung buat package saja, Java package. Saya beri nama interface ya, interface ya, finish. Nah, di interface ini saya buat lagi Java interface ya. Jika tidak ada di sini, bisa kita pilih di sini order, pilih Java kategorinya dan pilih Java interface, klik next. Nah, sini kita buat nama interface-nya yaitu bangun datar, sembarang ya nama interface kita. Ya, saya di sini menggunakan bangun datar, klik finish. Nah, sebenarnya seperti biasa kita hapus dulu komentar-komentar ini agar lebih rapi ya. Nah, isi dari interface itu yaitu berupa field atau berupa metode yang tanpa body ya, atau metode default. Misal di sini saya pakai final double p sama dengan
harus saya pakai sini public void hitung luas. Nah, ini kita menggunakan tanpa, lalu kita buat metode tipe double hitung luas di sini tanpa body ya, barunya cuma real method punya public double hitung keliling. Oke, bagaimana cara menggunakan interface ini? Nah, caranya kita buat dulu, atau kita buat package baru dengan nama package-nya kotak misalnya, jenis. Lalu kita buat kelas baru sini, pilih Java class. Di sini kotak juga ya, kotak. Nah, kita hapus komentar seperti biasa. Lalu kita hubungkan dengan interface kita tadi. Kita hubungkan dengan menggunakan keyword implement ya, implement, lalu diikuti dengan nama interface kita ya. Di sini saya nama interface saya bangun datar ya, bangun datar. Nah, di sini kenapa error? Karena kita klik di sini, kita harus import dulu karena dia beda package ya. Kita import. Nah, di sini masih error karena kita belum implementasi. Klik saja tanda sini, baru kita klik implement all abstract method. Seperti ini teman-teman. Ini method override, dimana biasa muncul ketika kita overriding dari method interface atau dari method construct ya. Ini bagian ini bisa kita ganti. Tunggu, bisa kita ganti di sini. Return 0,0. Kenapa 0,0? Karena kita belum mengisinya. Kita belum isi bagian ini. Ini juga sama. Nah, tapi jika sudah punya operasi di sini, baru kita return ke operasinya. Ini adalah return default yang dimiliki oleh double ya. Nah, di sini bisa kita tambahkan operasi, misal double sisi, double luas, dan double keliling misalnya. Nah, seperti ini, maka kita bisa tambahkan di sini. Luas sama dengan sisi kali sisi ya, maka kita ganti di sini return to luas. Seperti dibuat juga, kita tambahkan keliling sama dengan 4 kali sisi.
ganti di sini return keliling. Nah, seperti ini. Untuk kita buat dulu juga untuk kelas cetaknya. Kita buat di sini saja. Kotak. Klik Java class. Kita buat nama program interface. Klik finish. Lalu kita bisa panggil di sini. Program interface. Kita bisa panggil di sini yang shortcut PSVM ya, untuk panggil metode main. Nah, di sini kita cetak buat objek dari kotak ya, dari kotak Java. Kita ketik nama kelas kotak K sama dengan new kotak sekarang sini kita buat K titik sisi sama dengan misal di sini itu 19 atau 3,5. Misal sisinya itu 3,5, maka kita bisa cetak langsung keliling. Sorry, di sini harusnya kita tambahkan di sini luas ya, bukan keliling. Dan keliling sini seharusnya dia berada di bawah ya, seperti ini. Ini juga di bawah. Kita search format dulu. Nah, seperti ini ya, sudah baik. Coba kita run. Nah, ini adalah hasil keliling. Sisi sama dengan misal 2,4. Kita coba run lagi. Nah, sini teman-teman, ini adalah contoh pada gamenya. Kita hapus dulu ini. Kita save dulu. Nah, ini adalah bagian interface kita, yaitu bangun latar. Ini kita bisa saja buat satu kotak lagi. Kita bisa saja buat satu kotak untuk kita extend di sini. Coba kita buat kelas baru di sini, new class Java. Kita ini kotak atau persiapan bulat ya. Kita buat bulat di sini.
kita hapus komentarnya semua. Di sini misal kita buat lagi tejer x0 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 tejer y0 y0 dan misalkan dapat string warna biasanya seperti ini. Lalu kita tunjukkan public void cetak, misalkan info ya, sort misal x0 sama dengan tambah x0. Kita copy di sini. Cepatnya itu shift dengan kontrol baru tekan bawah. Di sini warna ya. Warna bisa saya seperti ini. Nah, bisa ada metode ini. Ada juga di sini ya. Kita extend juga. Extend. Baru nama kelas kita sini bulat. Extend bulat. Maka di kelas kotak ini juga memiliki field yang ada di kotak bulat. Baru di program ini bisa kita panggil juga. Kita bisa buat objeknya juga, misal kotak misalkan B sama dengan new kotak. Nah, bisa seperti ini. B kita input XO sama dengan misal 7, B Y0 kita input 2, baru warna misal warna kita input red misalnya ini, baru kita cetak lagi B info ya di sini. Saya di sini ya. Nah, kita save, coba kita run, kita beri batasan dulu ini sort atau kita bisa buat di sini. Kita bisa buat di sini ya. Sort oke. Coba kita masuk ke program, run file. Nah, ini untuk hasil keliling yang di sini dan ini untuk S0 tadi. Oke. Itulah bagian singkat dari cara buat interface pada Java. Nah, bagian interface itu bisa banyak ya jika menggunakan keyword implements, bisa banyak implementasi lain atau interface lain yang bisa digabung. Oke.
Mungkin seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Reski, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.